Mas, oh Oke. itu Your Bucks ya. team is picking. Dia lepas Alice bakal di counter sama Bruno. Dan kali ini last pick dari Blacklist International untuk sebagai junglernya. Aku masih Prasnaman akan ke arah mana? My pleasure. Oh, Karina. Oh, Karina. Wise. Dan juga Blacklist International, Arki Hoshi, bisakah mereka menyamakan kedudukan satu sama? Karena mau nggak mau kayaknya mereka kalau mau maksain lagi di game ketiga mereka harus bener-bener kayak do better sih di game kedua kalau menurut aku. Oke, tapi kali ini lihat bakal coba fokus menuju ke arah satu buah purple buff terlebih dahulu. Albert kali ini berhasil mendapatkan purple buff dengan maksimal hingga aku pergerakannya. Saiko di depan sana. Para pemain dari tim Blacklist International bakal lebih sabar, dan di sisi lain lihat Edwardnya yang ditaruh di gold lane. Karena apa? Karena dari seorang Alice yang tahu dia nggak mau benar-benar di zoning atau di freeze lane sama seorang Skylar. Dan kali ini dari Edwardnya yang akan bertemu dengan seorang Bruno di area bawah, sementara Psycho mencoba untuk 1v1 kali ini. Oh My Venus masih mencoba untuk menjaga salah satu orange buff yang tadi sebenarnya memang digadang-gadang hampir aja bisa dikontes oleh seorang My Venus, tapi ini bisa dibilang kayak dengan playstyle yang sama ya dari Blacklist sendiri. Jadi Arki Hoshi mereka pun harus berhati-hati menurut aku. Langsung flicker dari seorang Edwardnya dan bahkan dari Finn masih punya satu box Unity. Edward kali ini akan menjadi first blood jatuh ke tangan seorang Skylar. Terlalu memaksakan di bottom lane membuat Edward harus tumbang. Dan bahkan VN kali ini benar-benar membantu perkembangan seorang Skylar di bottom lane. Dari seorang Wise dia mampu masuk ke arah jungle dari seorang Arki Hoshi. Albert termakan jungle R7 melakukan sering out terhadap seorang Oheb. Kali ini di arah top lane R7 membuat Oheb terfreeze lane, tapi Wise is coming. Ketika R7 dipasang masuk 2 versus 1, R7 still survive. Purify masih ditahan, tidak mau terlalu terburu-buru, tapi lihat ada turtle yang terbuka dengan jelas. Albert melihat potensi dari turtle kali ini, dan Wise yang udah ngebuka terlebih dahulu. Haji sudah level 4, ini yang harus diperhatikan. Para main dari tim Arki Hoshi, mereka harus sudah berkumpul untuk melakukan team fight kali ini. Bahkan PYN bersama dengan seorang Haji yang benar-benar melakukan zoningisasi. R7 is coming, menuju ke arah belakang, coba di reset begitu saja. Para main dari tim Blacklist International akhirnya dia merelakan turtle-nya dan memilih untuk mundur sedikit. Iya, dan zone yang dilakukan oleh Arki Hoshi membuat Haji dan juga Oh My Venus tidak mampu untuk mendapatkan turtle yang pertama. Bakal coba di reset begitu saja, tarik ulur terlebih dahulu dari Blacklist International kali ini. Dan Albert bakal berfokus untuk mendapatkan purple buff terlebih dahulu. Di area atasnya juga masih bisa ditahan oleh R7. Kali ini di area bawah kita ngeliat dari seorang Skylar agak sedikit struggle 1v1 dengan Edward kali ini. Namun lihat Lordnya masih berhasil dipok begitu saja. Wise masih mendapatkan satu. Tapi ternyata Falling Sarmon dari R7 kali ini, dan bahkan Psycho nyari manipulation ke area backline. Haji mencoba untuk meng-cancel dengan satu jet kundo dari seorang cowoknya. Psycho-nya masih bisa untuk tarik ulur saja bersama dengan kawan-kawan dari tim Araki Hoshi. Sementara Skylar bakal tumbang di area bawah kali ini. Hajinya masih bisa coba ditabrak, Basia Shoot Unity dari seorang Finn kali ini. R7 menzoning dua player di area atas Wise dan juga Oh My Venus. Oke, lihat ini Albert butuh lagu duka untuk memberikan damage yang cukup keras. Tapi lihat belum ada musik kali ini, di cancel begitu saja. Tapi Wave Dragon terhadap seorang Albert, gak ada follow up damage. Itu ternyata distraksi membuat seorang Wise berhasil mendapatkan satu buah turtle-nya. What a decision from Haji. Tapi level Sarah saya berhasil mendapatkan dua. Wise gak boleh pulang, maunya digoyang, tapi larinya terlalu kencang membuat dia selamat untuk kali ini Momo-chan. Lihat, bahkan Oheb mengambil kesempatan kecil itu mendapatkan satu buah outer gold shield turret. Wah, ini distraction dari Blacklist yang menurut Haji aku sih bener-bener gila banget. Hajinya bener-bener dia flicker langsung The Wild Dragon ke arah Albert karena tahu dari Albert masih punya satu retribution tentunya yang bisa dipakai untuk mendapatkan turtle-nya, dan itu buying time yang cukup banyak banget sehingga Wise-nya bisa mengamankan turtle-nya. Sementara di area bawah Edward pun mendapatkan banyak banget ini dari gold turret-nya setelah dia menumbangkan Skylar. RRQ Hoshi mereka berhasil numbangin satu pemain, yaitu tadi ada Oh My Venus. Namun ternyata dari Wise-nya tidak tumbang kali ini dan masih bisa ditahan dari Blacklist International. Satu sih yang bagus banget itu dari Hajinya. Dia nggak peduli dia buang soft skill berapa, keuntungan didapatkan oleh untuk jungle-nya. Dan lihat bahkan dengan seorang Wise yang masih butuh purple buff di menit keempat udah dikasih ke arah Oheb. Udah dikasih ke arah Oheb, udah difokuskan terhadap Oheb dengan level 7, tapi lihat Edward di bottom lane, looking for struggle, tapi Oh My Venus is coming. Oh My Venus bersama dengan seorang Wise, ini akan menjadi bencana untuk seorang Skylar kalau dia tidak bisa mundur dan tidak tercover Momo-chan.
Yap, dan Albert kali ini bakal menjadi korban kah? Enggak, masih menjadi target tentunya. Tapi ternyata ada berdagan dari seorang Haji kali ini mengarah ke arah serangan Seven. Ohep-nya bakal coba untuk menahan di area mid karena ini yang akan dilakukan Ohep. Dia benar-benar menahan Albert supaya dia nggak bisa mengcover seorang R7 tadinya. Oke, flicker dilakukan, tapi lihat dari belakang sana Skylar masih bertahan hidup, masih punya flicker juga. Skylar struggle untuk kali ini. Edward benar-benar difokuskan untuk melawan seorang Skylar, lihat damage yang diberikan. Bahkan itu udah di cover dengan seorang Finn. Bayangkan kalau Skylar seorang diri Momochan, itu pasti bakal sulit banget. Sedangkan di tengah sana, Aji standby position. Dia punya Way of Dragon, tapi dia nggak mau terlalu terburu-buru. Dia nggak punya flicker, dia nggak bisa mencuri ke arah belakang. Blacklist International kali ini hanya memiliki keunggulan 1k gold saja. Iya, sementara Turtle yang kedua kali ini juga udah mulai respawn. Finn udah berada di area river kali ini mencoba untuk menzoning, coba untuk mereset Turtle-nya. Namun Wise dengan cukup cepat tentunya setelah mendapatkan orange buff, dia langsung melakukan inisiasi juga. Haji udah siap, tapi ada Mountain Shocker yang bakal coba di pop up begitu saja. Finn berada di paling depan mencoba untuk membuka dengan Turtle Poison. Turtle yang masih bisa diamankan oleh Blacklist. Dan bahkan lihat dari beberapa pemain Arkeosi, mereka mencoba untuk paksa tim fight kali ini. Ada satu Falling Starmon dari R7. Oh my, finishnya tumbang, namun Wise kali ini bakal coba dikejar. Haji udah nggak punya satu. Oh, dia masih punya satu The Way of Dragon, namun ternyata bukan seorang R7 yang dikejar, tapi bahkan Edward kali bakal coba untuk mengharus, dan Albertnya masih bisa restless mundur dan bahkan tarik ulurnya dengan seorang Edward digagalkan begitu saja karena Edwardnya ditumbangkan. Gila Haji ini ya, targetingnya bagus banget, dia benar-benar ngarah seorang Albert, tapi untungnya covernya cepat dan tidak ada follow up damage dari tim Blacklist International. Jeremy Ten melakukan claim ini dengan cukup cepat. Para pemain dari tim Blacklist International, mereka masih bisa membuat seorang Ohep mendapatkan purple buff-nya. Targeting lagi-lagi dan dengan targeting yang luar biasa bagus. Yang udah aku bilang, Albert untungnya punya Thrashless. Iya. Itu beda banget kalau mungkin Albert nggak pakai hero semacam Yusicin atau hero yang tidak bisa mengimmune. Granger gitu ya. Yang nggak bisa immune lah kita anggap. Karena dia bakal jadi targeting banget. Lihat, Haji di posisi seperti itu aja dia masih bisa targeting terhadap seorang Albert yang di mana dia kira Edward ini berhasil nge-eksekusi seorang Albert, tapi untungnya follow up dari tim RRQ cepat dan dengan sangat sigap untuk mengatasi pergerakan dari seorang Edward. Iya, kelihatan banget targeting dari Blacklist yang terutama adalah menumbangkan Albert terlebih dahulu. Oracle di tangan R7 kali ini, sementara dari segi network ini masih cukup berimbang dari kedua tim. Namun R7 masih coba 1v1 kali ini dengan Oh My Venus bakal coba dikejar begitu saja. Falling Starman sudah digunakan Ohep. Mau nggak mau dia harus flicker mundur, masih ada Flying Blood juga. Ohepnya masih bisa bertahan. Sementara Haji coba untuk mengganggu Finn di area midnya kali ini The Wave Dragon. Skylar mencoba untuk mengcover, namun Finn-nya terkena damage cukup banyak dan bahkan Wise-nya masih bisa menumbangkan seorang Finn kali ini. Masih mau lebih. Falling Starman mencoba dipaksakan dan saya berkata belakang dapat 1 poin dari seorang Psycho, tapi R7 kali tidak tinggal diam. Edward is coming dari sisi top lane sana. Edward masih menunggu di arah rumput untuk memberikan satu buah sergapan, tapi ternyata tidak dari tim Arkeosi. Sepertinya mereka akan coba untuk mendapatkan satu buah turtle terlebih dahulu setelah melakukan buff purple untuk seorang Albert. Skylar bahkan yang sudah membuka. Wise berada di garis depan sana. Edward tidak mau tinggal diam, dia tidak akan memberikan seorang Skylar space begitu saja. Falling Star karena belakang lagi dan lagi R7 Manggala kali mengusir mundur para pemain dari tim Blacklist International. Turtle telah dibuka, Albert musik langsung telah dikeluarkan, mencoba fokus dan harusnya kali ini diamankan oleh tim Arkeosi. Iya, tidak bisa dikontes tentunya dari Blacklist International kali ini. R7 dengan Falling Starmon-nya berkali-kali menzoning beberapa pemain dari Blacklist International. Dan di menit yang ke-9 kali ini masih mau lebih dari Arkeosi mencoba untuk nge-push ke area atas. Namun ternyata rotasi justru yang dilakukan oleh Finn. Menabrak arah seorang Haji kali ini, masih punya Jet Kondo, masih bisa balik dari seorang Hajinya. Gak mau terlalu memaksakan di area mid Arkeosi. Mereka mau coba untuk kedapetin satu buah turret objektif di area tengah. Sementara Edward sudah mulai bersiap. Ini harus berhati-hati. Haji The Wave Dragon ke arah seorang Psycho, namun lihat backup dari seorang Arkeosi begitu cepat. Oh My Venus bakal coba dipukul mundur. Roxas Indonesia menabrak seorang Edward. Wise-nya terkena damage cukup banyak dan double kill berhasil diamankan oleh seorang Psycho. Physico. Lihat double kill dari mid lane. Sangat benar-benar mahal dan membuat mereka bisa mendapatkan satu buah turret di arah tengah. Segar Viva RRQ sudah berkumandang kali ini. Para pemain dari tim Blacklist International mereka tidak bisa masuk dan bahkan World Manipulation. Alisnya masuk ke dunia termanipulasi. Hilang begitu saja di tengah jalan.
nggak bisa ngapa-ngapain. Psycho memilih untuk mundur, harus coba di cover. Ingat Psycho seorang diri, jangan sampai Psycho terpick off karena dia adalah komponen paling penting untuk kali ini untuk bisa mengendalikan team fight. Kalau tidak ada word manipulation, mungkin tim Blacklist Internasional itu bakal berbeda. Dia bakal bisa masuk sembarangan saja Momochan, dan di menit ke-10 kali ini Albert sudah memilih menuju ke arah satu Blade of Despair. PN di depan sana, ada Skylar, Purple Buff akan coba dirusuin kembali, dibalikan keadaannya. S7 berada di depan sana, Panggala gak mau, tinggal diam. Wise bakal dapetin satu Purple Buff, tapi tidak. Wise tamunya dapetin Wise, Wise hilang. Skylar masih mau lebih dari sisi samping, menendang dengan tembok kali ini. 1-1. Skylar lihat salto demi salto digebok, tapi sayang sekali masih terhalang tembok di depan sana. Dan bahkan tidak terlalu overcome juga dari Arky Hoshi. Mereka langsung mengarah ke arah Lord mereka yang pertama. Mereka mau menyamakan kedudukan tentunya di game yang kedua. Arky Hoshi kali ini sudah mulai menyala apinya, sudah mulai membara. Dan ini akan menjadi Lord yang tidak akan bisa dikontes oleh tim Blacklist. Musik! Tapi udah selesai duluan ya sebelum musik dari Lordnya. Para main dari tim Blacklist International coba untuk mendapatkan satu buah purple buff yang nanti akan diprioritaskan untuk seorang Ali seharusnya. R7 ini sebenarnya R7 sangat-sangat penting sekali. Decision making yang dilakukan R7 yang bisa membuat Arky Hoshi kali ini bisa mendapatkan team fight yang cukup baik, dan bahkan Wise dia masih mau lebih. Dia masih mau dapetin Little Wonder-nya, dipakai retribution-nya. Wow, dan kali ini Psycho Finn mencoba untuk menjaga di area mid, udah mengetahui pergerakan dari seorang Haji yang kelihatan tentunya di area buff dari tim Blacklist sendiri. Lordnya udah mulai mengarah ke arah atas, lihat zoning yang dilakukan oleh R7, falling Starmon ke arah dua member sekaligus di area belakang. Kali ini bakal coba diserap shieldnya, dan bahkan ada Jet Kundo dari seorang Haji. Nggak cukup namun untuk menghentikan gebrakan dari Arky Hoshi kali ini. Albert sendirian di area atas, namun ini bakal menjadi split push yang akan dilakukan oleh tim Arky Hoshi. Di arah bottom lane, Super Minion masih bergerak. Para pemain tim Arky Hoshi mereka bukan hanya nunggu Lordnya, tapi lihat mereka menunggu Super Minion yang bergerak secara bersamaan dan merelakan begitu saja untuk mundur untuk kali ini. Wow, cukup unik. Biasanya Arky Hoshi suka melakukan satu buah invasi sampai dapetin satu buah inhibitor turret. Tapi kayaknya kali ini mereka tidak mau lebih. Mereka memilih dengan sabar, dan Psycho di depan sana. Paling Starmon telah dikeluarkan. Wall telah dibuka. Oh my god, tertangkap. Wah, harus menjadi korban kedua. Asal bola didapatkan para pemain dari tim Arky Hoshi. Mereka mendapatkan keuntungan. 2 tersisa, 3. Ini bencana untuk Blacklist International. Albert fokus objektif menunjukkan satu buah turret. Langsung fokus ke arah base-nya. Gak boleh apapun yang terjadi. Langsung ada Oheb di depan sana, tapi Oheb gak punya purple buff. Ini akan sedikit berbeda. Dan Albert. Tuan muda Albert masuk ke dalam dengan transaksi berhasil melakukan Edward. Dan bakal coba ditahan begitu saja karena tidak ada Super Minion yang mulai masuk ke area midnya. Di area atasnya bakal coba di press begitu saja. Oh my Venus kali ini sudah mulai muncul, dan bahkan Wise pun sudah mulai datang. Tapi Oheb bakal coba untuk nge-clear cepat mungkin dengan blood out-nya kali ini. Tapi lihat Arky Hoshi mencoba untuk mendobrak. Wise-nya bakal coba diharas begitu saja, dan bahkan Skylar menumbangkan satu pemain begitu saja. Pun menumbang double kill, dan base-nya langsung dituju untuk Arky Hoshi. 1-1 Indo Pride kembali menguat di game yang kedua. Ratatatata.